Halo, saya Boy dan selamat datang kembali di Viberstalk. Sebuah kolaborasi epic antara Ultrunner dengan Royal Custom. Buat teman-teman yang belum tahu, Ultrunner ini adalah satu buah perusahaan yang berdiri di bawah Vipon. Vipon sendiri pernah berjaya beberapa tahun yang lalu, sekitar 1-2 tahun yang lalu, dengan salah satu produknya, yaitu EAYO dengan nama Tita. Teman-teman pastinya masih pada ingat gitu ya, beberapa waktu yang lalu saat EAYO berjaya, Tita itu termasuk yang banyak dicari di Indonesia. Dan kali ini berkolaborasi dengan Royal Custom, sebuah perusahaan modder asal Malaysia yang memang biasanya membuat panel dan segala macam aksesoris terutama untuk keperluan EAYO. Mereka kali ini berkolaborasi menghadirkan satu buah EAYO yang cakep, unik, dan memang build quality-nya bagus banget. Langsung aja yuk kita cek jarak dekatnya. Ini adalah Royal Custom VI3 by Ultrunner X Royal Custom. Seperti apa dia? Let's check it out. YouTube melarang segala bentuk jual beli mengenai vape, dan pelanggaran terhadap hal tersebut bisa berakibat kepada di-ban-nya channel ini. Jadi mulai sekarang stop menanyakan tentang link pembelian, toko mana yang jual, bisa dibeli di mana, bagaimana cara membeli, atau bahkan berapa harganya. Jika Anda tertarik terhadap sebuah produk dan ingin mengetahui lebih banyak tentang produk tersebut, silahkan temukan saya di sosial media lain seperti misalnya Instagram. Saya dengan senang hati akan menjawab semua pertanyaan Anda di sana, bukan di sini. Dan segala komentar yang berisi tentang pertanyaan yang berhubungan dengan jual beli produk, otomatis akan saya hapus demi keamanan channel ini. Terima kasih. Yuk sekarang kita kembali lagi ke reviewnya. Dan seperti ini adalah kemasan luarnya Royal Custom VI3 by Vipon atau Ultrunner. Kali ini bekerja sama dengan Royal Custom, pabrikan asal Malaysia. Ya, ini adalah kemasan luarnya. Ada logo Royal Custom di bagian atas ditandai dengan warna merah dan V di bagian belakangnya. i3 ini adalah nama EAYO-nya, powered by Evolve DNA 60. Ya, ada dua versi ya, ada dua varian. Yang tentu saja salah satunya adalah seperti yang saya pegang saat ini, yaitu dengan DNA 60, dan satu lagi adalah dengan chipnya Vipon sendiri. Jadi chip yang maksimal juga 60 watt, kurang lebih sama. Tapi yes, ini soal kemantapan dan kesukaan aja, favorit. Saya pribadi lebih suka memilih yang DNA karena lebih bisa di-describe, lebih bisa diulik. Terus sisi sebelah kiri kita bisa lihat ada logo Ultrunner di bagian sana, dan kemudian sisi bagian kanan kita bisa lihat ada Royal i3, itu adalah i3 adalah nama EAYO-nya, powered by Evolve DNA 60 sekali lagi, dan di bagian atas kosong, dan bagian belakang saya nggak boleh kasih lihat lama-lama karena aturan dari YouTube. Bawah kosong. Ada sedikit kecelakaan waktu, ya ini my bad gitu ya, ini kesalahan saya waktu membuka package-nya kemarin, jadi agak sobek. Tapi yes, package is package gitu ya, kita singkirkan di samping. Dan di dalamnya adalah satu buah tin can. Ya ini kaleng tin gitu ya, kaleng tin can ya, kaleng kemasan yang menarik dan membuatnya jadi lebih eksklusif. Makanya di versi-versi Tita yang sebelumnya pun selalu menggunakan tin can seperti ini, dan mengesankan sangat mewah, jadi lebih mewah gitu ya. Warnanya hitam kelam, tidak ada apapun, tulisan apapun, hanya di bagian depan Royal V dan i3 itu sebagai nama EAYO-nya. Kita buka, dan kemudian kita pastinya dapat langsung berhadapan dengan user manual yang bisa dibaca sendiri. Nantinya kalau Anda berkesempatan mendapatkan satu unit Royal VI3 ini, silahkan, ada beberapa bahasa, terutama Indonesia ada, Inggris juga ada, Italia ada. Oke, beserta part-partnya dan mungkin operasionalnya, dan terutama mungkin di bagian sini yang kita perlu lihat, 1-60 watt maksimalnya, dan kemudian ya 26 mikroampere. Oke, layarnya adalah 91 inch OLED ya, dan yang lain-lainnya ya seperti itu. Saya singkirkan samping ya, dan kemudian ada satu buah juga kartu. Ini adalah tulisannya Vipon, kartu garansi, purchase information, dan kemudian ini berfungsi juga sebagai warranty card harusnya. Oke, saya singkirkan samping, dan kelihatan di sana, wih cakep sekali. Oh, tutupnya saya singkirkan dulu. Ini adalah si EAYO-nya yang warna hitam yang saya punya. Dengar-dengar pada saat video ini dibuat, akan ada versi warna yang lain, ada
green army, ada blue, ada red, ada beberapa purple bahkan gitu ya. Dan cakep sekali, tapi saya lebih suka warna yang hitam, dan saat ini saya punya yang warna hitam. Ada satu buah kabel USB yang sudah mendukung chargingnya Type C. Nah, ini harusnya juga ada fast chargingnya ya. Kalau sudah Type C gini lebih mudah, karena sekarang hampir semuanya menggunakan Type C. Saya singkirkan samping, terus kemudian ini ada satu buah aksesoris pack. Apa isinya? Kita taruh si EAYO nya di samping dulu. Dan kemudian wadahnya saya singkirkan. Oh, ternyata ini adalah integrated drip tip. Kita dapat satu buah, dan kemudian ada 2 seal O-ring. Ini yang mungkin difungsikan untuk di bagian integrated drip tipnya. Oke, nanti kita pakai deh integratednya. Tapi kita pengen lihat dulu ke bagian sini. Ini adalah EAYO nya yang sekali lagi cakep sekali, solid. Bahannya adalah aluminium alloy. Nah, teman-teman dengar, bahannya benar-benar solid, kuat, dan bagus. Secara cat juga keren sekali. Saya udah pakai ini kurang lebih seminggu ke belakang, dan catnya sama sekali tidak ada masalah, tidak ada luntur. Sepertinya untuk jangka panjang akan awet juga, tidak terlalu besar juga ya, jadi dimensinya masih boleh dibilang ini stealth ya, atau kecil, mini gitu. Jadi compact untuk ukuran baterai yang ya 18650, dia memang tidak terlalu besar dan keren sekali. Baterainya naked di bagian belakang sana, tapi kita bisa lihat ya, sekali lagi bahwa catnya benar-benar awesome dan bahan kualitasnya solid. Oke, kita mau buka bagian sini dulu. Ada tulisan Royal i3 di bagian sana. Di sini ada panel yang kita bisa buka, dan kemudian di bawahnya ada tulisan VIP on, yaitu adalah perusahaan besarnya, dan kemudian ini adalah charging Type C-nya di bagian sini, portnya, dan kemudian ada ini harusnya di bawahnya adalah baut gitu ya, dan kemudian sisi sebelah sini ini adalah firing button, dan kemudian tombol dan plus dan minus di bagian situ. Terus kemudian ini juga bisa dibuka. Jadi gimana buka panelnya yang depan ini? Kita bisa geser panelnya. Oke, seperti itu. Jadi ada 2 panel sekarang sudahan di bagian sini, di bagian tombol, dan kemudian sisi satu lagi adalah Royal V i3, sekali lagi logonya di bagian situ. Dengan panel yang sebelah sini kita bisa singkirkan, buka seperti itu, dan di bawahnya ada tulisan Royal V, Royal Custom 000327, itu adalah nomor seri yang saya punya. Kemudian ini adalah fitur yang saat ini jadi unggulan di Royal V Custom i3 ini, yaitu dia ada satu buah 510 konektor. Fungsinya untuk apa? Supaya satu kali Anda ketika menggunakan Royal V i3 ini tidak lagi bingung mencari mod atau mungkin om tap gitu ya. Untuk apa? Untuk coiling, untuk kita mau wicking. Jadi nanti semuanya bisa dipakai langsung dari sini, karena ini adalah konektor 510 yang hidup dan bisa aktif dan bisa menyala, bisa on gitu ya. Sementara udah kita buka semua, ada 3 panel ya. Mungkin ini kedepannya nanti akan ada modder yang akan bikin panelnya, bisa berkreasi dengan panelnya. Tapi kemudian di sisi lain kita mau lihat dulu bahwa di bagian kompartemen baterai ada minus, dan bagian sini plusnya nggak ada tanda, tapi ada tanda minus di bagian sana ya. Dan ini menggunakan sistem karena naked, dan kemudian pengencangnya di bagian sini. Ini bukan teleskopik ya, apa ini namanya, tapi baterai dimasukkan dari bagian samping sini, kemudian untuk dikencangkan dari bagian atas. Dan satu lagi kita punya ini adalah flash nut yang versi lama, yang versi seperti ini. Tapi kita mau buka aja, kita mau pakai dengan si integrated drip tipnya, karena model yang flash nut seperti ini sebenarnya bisa-bisa aja kita pakai dengan drip tip 510 kita. 510 Anda favorit apa gitu, silahkan pakai di sini, bisa. Tapi karena dibawakan integrated drip tip, otomatis daripada saya pakai flash nut yang bawaan, saya mau pakai integrated drip tipnya aja, supaya lebih enak dan lebih keren, lebih cakep harusnya. Oke, seperti itu. Nah, dengan begini aja udah kelihatan cakep banget ya, padahal atomizer RBA-nya belum dipasang. Ya, kira-kira seperti itu. Dan di bagian bawah tentu saja adalah layarnya, karena ini adalah DNA 60. Otomatis dia akan mendukung untuk S-Drive juga. Kita mau pasang baterai dulu. Untuk baterainya boleh dibilang cons, boleh juga enggak, tapi sebenarnya buat saya tidak ada masalah. Dia masih pakai dengan baterai 18650 saja, belum bisa baterai 21700. Tapi kita akan pasangkan ke sana bahwa saya pakai baterainya ini. Kendorkan dulu ya di bagian atas, dan kemudian kita pasangkan, terus kemudian kita bisa kencangkan ke sana. Bagian penguncinya di bagian atas, terus kemudian kalau sudah dipencet tahan, nyala. Oke, tadi pada saat nyala pertama kali saya kendorkan sekali lagi deh, supaya saya kencangkan sekali lagi. Oke, saya kencangkan gitu, dan kemudian kita firing. Ya, muncul logonya
Royal V gitu ya, dan kemudian shorted tidak ada terpasang sih, tapi ya harusnya oke, cek atomizer karena tidak ada atomizernya. Oke, menarik. Platform yang dipakai untuk Royal V i3 ini adalah di RBA-nya menggunakan .base, jadi silahkan dipakai dengan .base apapun. Misalnya nanti saya akan pakai .base-nya dari Tita, jadi ini adalah Tita Tita RBA gitu ya. Kalau Tita X itu adalah yang seperti ini. Jadi yang sebelumnya pernah ada, ini adalah Tita X yang untuk buru base, sementara yang untuk Tita RBA ini adalah yang untuk .base. Nanti kita akan pakai ini, tapi untuk membuktikan ke teman-teman bahwa fungsinya si konektor 510 yang ada di bagian samping ini berfungsi, saya mau coba pasangkan si Tita X-nya ini yang versi buru ini ke bagian sana untuk kita testing. Oke, wattage sudah jadi 35, dia nempel, dan kemudian di bagian EIO-nya tidak terpasang apapun. Kita firing. Oke, dia terdeteksi. Oke, kenapa cek atomizer? Oke, dia bisa. Nah, kelihatan ya. Oke, sebenarnya dia bisa ya, cuman ya, Anda lihat ketika pencetnya pas, dia pasti bisa gitu ya. Dan ini berfungsi banget, ini jadi praktis banget ketika teman-teman tidak bawa mod yang lain. Anda hanya perlu satu EIO nya aja, Anda pasangkan ke bagian yang samping ini, kemudian jangan terlalu kencang, sekali lagi Anda pasangkan, terus Anda siap wicking, siap coiling dan siap wicking di bagian samping sini, dan kemudian Anda bisa pasangkan kapas atau firing di bagian sini, pasang kapas, kemudian priming kapasnya supaya ya mapan untuk siap digunakan di bagian sini. Bisa ya, samping seperti itu bisa. Dan kemudian saya harus lepaskan ini untuk kemudian kita mau pasang yang RBA-nya di bagian depan situ. Sekali lagi, karena RBA-nya adalah RBA base, tidak bisa dipakai untuk yang versi buru base, harus yang RBA base. Jadi semuanya dot base maksud saya. Jadi harus pakai yang dot base. Dan kemudian pasti akan ada pertanyaan, gimana ya kalau seandainya yang di bagian sini terpasang dan yang bagian atas ini pun terpasang, apa yang akan terjadi? Yang pertama pasti terjadi adalah seperti kemarin saya juga alami, dia akan bingung. Jadi si chipnya akan membaca ada dua kawat, dia akan bingung dan kemudian dia akan shorted. Itu yang pertama. Dan pernah juga yang kedua, ketika saya pasangan berbarengan antara yang bagian samping dengan bagian yang RBA berbarengan, kemudian yang terjadi ternyata adalah versi RBA-nya saja yang jalan. Jadi ketika ini, oke, ini terpasang ya. Kemudian saya coba juga yang bagian sini saya pasangkan, apakah bisa? Aduh, agak panas. Ini posisi sudah firing. Ya, itu yang bagian RBA. Saya pasangkan seperti ini untuk kita tes aja apa yang terjadi. Teman-teman bisa tahu. Oke, jadi dua-duanya terpasang, kondisi ini terkonek, bahkan saya kencangkan. Oke, ini saya kencangkan banget. Oke, dua-duanya terpasang dan dua-duanya connect, tapi yang terbaca adalah yang versi yang bagian atas, yang bagian samping tidak terbaca. Jadi kalau dua-duanya dipasang, yang terbaca hanya yang bagian RBA, tapi kalau salah satu silakan yang bagian samping ini berfungsi sebagai pengganti mod Anda atau pengganti ohm tap Anda. Jadi Anda tidak butuhkan ohm tap maupun mod untuk priming ataupun coiling ataupun rebuild ataupun ya wicking ulang si EIO Anda. Menarik gitu ya. Jadi jauh lebih dimudahkan. Oke, tapi saya singkirkan RBA-nya dari Tita X ke bagian samping. Kali ini kita akan pakai, sekali lagi ini sudah kita singkirkan ya, ini adalah Tita X. Terus kemudian kita mau pakai yang Tita RBA ini yang versinya untuk dot base, dan kemudian ya kita tutup seperti itu, kita pasangkan panel-panelnya kembali, dan sekali lagi ke bagian sana ini firing, sekali lagi tes. Oke, sudah bisa, menarik, cakep. Dan habis ini kita balik ke atas, kita akan ngobrol sedikit lagi tentang seperti apa performa Royal V i3 by Ultrarunner X Vipon X kali ini dengan Royal Vape Royal Custom Malaysia. Kita balik ke atas, saya kita out. So, itu tadi adalah close up-nya Royal Custom V i3, sebuah kolaborasi epic sekali lagi antara Vipon Ultrarunner dan perusahaan modder asal Malaysia yaitu Royal Custom. Kali ini mengusung dengan RBA-nya adalah menggunakan dot base. Tapi kita mau coba tes uap dulu, dan chipnya kali ini karena menggunakan DNA 60 ya, ini adalah sesuatu yang pastinya nilai plus yang bagus sekali. Kenapa? Karena ya DNA gitu loh. Semua orang
yang menggunakan vape, yang sudah menggunakan vape lebih dari 2 tahun pastinya paham apa itu DNA. Dan ya, DNA itu jadi kayak chip yang di posisi atas, chip yang di posisi premium untuk para pengguna EAYO maupun mod ya, pastinya seperti itu. Yuk kita mau tes swap dulu. Saya dapat di 0,34 ohm, saya gunakan di 35 watt dengan Tita RBA.base. Seperti ini hasil swapnya. Delivery powernya luar biasa. Emang sih kalau dari DNA dari dulu selalu tidak kaleng-kaleng gitu ya. Jadi kicking powernya dari sejak awal sampai akhir benar-benar stabil dan tendangannya benar-benar pas gitu ya, benar-benar yang kicking powernya dapat tapi dia stabil. Dan itu sesuatu yang selalu mengesankan. Saya selalu jatuh cinta sama chip dari DNA karena ya powernya selalu keluar dengan kenceng tapi juga stabil, bagus banget. Dan kemudian bahan kualitas dari Royal Vi3 ini yang menggunakan aluminium alloy untuk bahan panel-panelnya. Ada 3 panel, teman-teman tadi udah lihat di close up, ada di bagian kanan dan kiri, dan plus satu lagi di bagian depan. Semuanya tiga-tiganya menggunakan bahan aluminium alloy, plus rangkanya selain dari panelnya ada rangka yang memegang baterai dan kemudian memegang chipnya menggunakan bahan stainless steel 316. Berarti ini adalah bahan yang tidak kaleng-kaleng, jelas-jelas bahan yang kualitasnya sangat tinggi sekali dan mengutamakan kecakapan dan bagus gitu ya. Ini kualitas yang memang benar-benar diunggulkan. Plus semuanya bahkan sampai dengan buttonnya pun kalau saya rasakan ini penggunaannya adalah bahan aluminium alloy. Jadi memang tidak kaleng-kaleng, ini bukan produk yang biasa-biasa aja, ini produk yang premium banget. Satu lagi yang saya suka karena selain dari dimensinya, bentuknya yang tidak terlalu besar, tentu saja karena warnanya hitam semua. Pada saat kita bicara sekarang ini, pada saat video ini nanti keluar, harusnya sudah akan ada versi warna yang lain. Yang saya pegang saat ini adalah versi warna full black. Harusnya wrap baterainya juga black gitu ya. Tapi yes, anyway wrap baterai sih bisa dicari. Tapi kalau teman-teman suka yang full black silahkan. Seperti yang punya saya ini adalah yang full black. Kemudian akan ada warna, yang saya dengar akan ada muncul warna merah, dan kemudian ada Green Army, plus satu lagi adalah purple. Sepertinya 3 itu yang saya dapatkan informasinya sementara ini. Dan kemudian beberapa nilai plus yang lain saya boleh sebutkan. Ada 1 integrated drip tip yang sudah disertakan bawaan dari si Royal Custom Vi3 ini. Menarik karena jarang-jarang sih, ada beberapa tapi tidak banyak banget yang menyertakan integrated drip tip ke dalam sebuah EAYO modnya gitu ya. Itu sesuatu yang bagus sekali. Plus ini nilai pro yang bagus sekali juga, bahwa kalau teman-teman tadi ingat bahwa ada konektor 510 yang bisa memudahkan kita jadi nggak perlu lagi bawa mod yang lain ataupun mungkin om tap untuk kalau kita mau wicking atau coiling atau sekedar ganti kapas atau sekedar ya mungkin ganti coil apapun gitu ya, priming, silahkan bisa dipakai di bagian samping ini dan ini nyala. Syaratnya tentu saja yang konektor yang utama harus dilepas dulu, kemudian kita pasangkan ke bagian samping ini, kita wicking, kita priming sampai selesai, kemudian pasangkan lagi, tutup, beres gitu. Tinggal pasang lagi si pasangan ke bagian atomizernya, kencangkan di bagian drip tipnya, selesai. Jadi tidak perlu alat tambahan yang terlalu banyak, jadi lebih memudahkan karena sekarang hanya dengan 1 alat ini saja Anda bisa coiling, bisa wicking, bisa priming sampai dengan penggunaan kembali siap digunakan dengan ya nggak banyak alat. So ini sesuatu yang amazing, bahan bagus, dimensi yang tidak besar, bahkan cenderung kecil ya, cenderung stilt. Kalau saya pegang seperti ini hilang di tangan. Ini mini stilt dan cakep, keren. DNA 60 itu juga nilai plus yang besar sekali, menggunakan aluminium alloy, frame stainless steel 316 yang ya tentu saja itu adalah nilai plus yang besar sekali karena itu kualitas yang menunjukkan premium, nilai premium yang bagus sekali. Ya, apalagi yang perlu dikatakan, karena saya tidak temukan tentu saja apa minusnya atau apa kurangnya. So overall ini sesuatu yang awesome banget. Royal Vi3 kayaknya ini akan jadi salah satu kebanggaan saya kalau nongkrong habis ini gitu ya, pegang EAYO yang kecil tapi full hitam dan ya cakep karena memang tidak terlalu besar dan oke banget, kantongable banget. So gitu dulu aja saya Boy dari Vapor Soul. Keep on vaping, stop smoking, maju terus vape in Indonesia.